Oke, jadi ini karena ada peristiwa yang luar biasa hebat, maka kita siaran langsung sekarang live ya. Mohon maaf karena ada faktor kendala teknis, kita live-nya di Helmi Yahya Bicara, tetapi tayang tundanya nanti kita akan lakukan di channel R66. Masih bersama saya dengan Coach Kardus. Hai Coach. Halo. Gimana? Keren. Siap? Siap dong. Siap Bas, pemain opa-opa balik ke kandang lagi. Gua tuh dapat kabar dari Dubes Selandia Baru. Dia penggemarnya Arsenal. Kata gua Tanto Yaya. Dia bilang PSG dapat Messi, MU dapat Ronaldo, Chelsea dapat Lukaku, Arsenal dapat berkah. Itu yang paling mahal, berkah. Berkah itu nggak bisa dibeli dengan duit. Itu kalimat penghibur diri. Jadi berkah makin harus sabar. Tapi emang fans Arsenal bahkan masih di zaman Wenger ya. 5 tahun di bawah Wenger sudah kelihatan menurun. Oh iya? Ya, absolutely. Gue bilang Wenger itu sudah, gue nggak tahu kenapa ya, udah melihat pemainnya itu udah blur. Jadi pemain yang jelek-jelek, gue masih inget waktu itu gue siaran di ESPN FC 2014 ya. Pemain kayak Wilshere itu gue udah bilang ini pemain sampah. Gue dihajar sama fans Arsenal. Jadi banyak yang menurut Wenger bagus, gue bilang sampah semua. Padahal gue fans Arsenal. Bahkan gue pernah nonton Arsenal di Singapura ya. Di depan gue itu ada media, official media Arsenal. Dia noleh ke belakang, dia tanya, "Coach ngapain di sini?" Loh, gue bilang, "Kenapa?" "Coach kan fans MU." "Kok dari mana?" Gue bilang, karena gue terlalu sering hajar Arsenal di bawah Wenger. Tapi ya emang harus lebih bersabar. Tapi waktu itu ya, memang ada masa waktu zaman Wenger, Arsene Wenger zaman itu memang ada masa dia nggak bisa beli pemain mahal-mahal karena budgetnya habis untuk bangun stadium. Yang kita tahu stadiumnya Arsenal terbaik lah. That is true, that is true. Cuman kita juga lihat banyak sekali klub. Contoh paling bagus kalau gue bilang tuh Leicester. Leicester bisa beli Mahrez, Kante, berapa pun murah semua. Tapi jualnya mahal. Iya, Maguire, true. Kenapa Wenger dengan dana pas-pasan tidak bisa melakukan hal seperti itu? Maksudnya pemain-pemain kan lebih nafsu kalau diundang masuk Arsenal dong daripada Arsenal zaman dulu kan masih top kan? Harusnya begitu. Arteta kena hajar lagi 0-5 bro. Harusnya 3 pertandingan belum pernah nyetak gol. Gue sih berharap 0-7, 0-8 ya. Biar Arteta out. Karena kalau kalah 1-0, 3-0, 5-0 tetap 0 point kan? Iya. Tapi kalau kalah 5-7-8 tekanan psikologisnya kan lebih besar. Ya kan? That's why gue 5-0 sayang. Dan jangan kasih alasan red card. Karena Chelsea membuktikan dengan red card mereka bisa menahan Liverpool seri. Ya kan? Jadi red card itu bukan alasan. 2-3 tahun lalu Ajax ketemu Chelsea 2 red card bisa nahan seri. Jadi kalau karena red card kita kalah banyak itu bullshit. Karena gue lihat ya di Arsenal sekarang kan not bad ya pemainnya. Ada Aubameyang, ada Sako, ada Ben White. Siapapun yang ada di Arsenal dengan pelatih yang agak waras itu bisa lebih, at least bisa 5-6 bisa masih bisa bersaing. Sekarang 20 bro. Pertama kali dalam sejarah 127 tahun Arsenal 3 kali kalah tidak cetak gol. Tahun 54-55 masih cetak beberapa gol walaupun kalah 3 kali. Sekarang yang lebih parah lagi, ayam sayur di ranking 1 dan kita di ranking 20. Siapa yang bilang ayam sayur? Spurs ya? Spurs. Mentang-mentang logonya ayam. Iya, kan baru 3 match juga. Sementara meriam di bawah ya. Bukan 2 lagi, 20. Gue tuh bingung, lo kenapa sih seneng sama Arsenal? Gue itu kan anti mainstream ya. Jadi gue kalau tahun 90-an gue mulai suka Arsenal tahun 90-an. Kalau gue suka klub yang banyak trofi, kenapa gue nggak pilih MU atau Liverpool? Iya kan? Nggak, justru nggak. Gue suka tim yang menengah lah. Nyesel nggak lo setiap? Oh, definitely nggak. Gue selalu bilang ya. Bahkan gue kemarin difitnah di Twitter, ada orang ngedit terus diposting di Instagram, di TikTok, beredar lah semua. Banyak yang lapor ke gue kan. Dibilang gue pindah ke City atau apa, enggak. Arsenal degradasi pun gue tetap dukung Arsenal. Memang harus begitu. Karena ini udah masalah emosi, bukan masalah trofi dan lain-lain. MU kan up and down. Jadi MU walaupun gue dihajar pindah, enggak lah. Zamannya Moyes kurang dihajar apa waktu itu? Udahlah, jadi itu namanya cinta ya. Iya, betul. Nggak bisa dibeli ya. Ya kita bertahan kayak gitu.
Kita tunggu aja. There will be, kalau Arsenal seandainya 2-3 weeks lagi berada di nggak menang-menang, Arteta out. Bisa out lebih cepat ya? Pasti. It's all about money. Pada saat mereka berada di zona degradasi, value mereka menurun dan owner kan cuma ngeliat duit aja. Oke, bro. Ini berita yang paling besar. Barangkali bukan hanya berita bola paling besar, berita dunia paling besar, yaitu pindahnya Ronaldo secara tidak terduga. Dipikir mau ke City, ternyata landingnya di Manchester United. Ya, gue juga shock ya, karena dengan semua berita yang gue baca juga feeling gue, oh dia akan ke City. Cuman memang yang gue baca adalah Juve minta 25 juta fee karena masih ada setahun, terus gajinya 31 juta. Sementara City mengeluarkan penawaran zero transfer, nggak mau bayar transfer, dan gaji diturunkan ke 17-18 juta. Ditambah yang terakhir, berita terakhir gue baca adalah si Ronaldo ini minta jadi starter terus. Nah, Pep nggak mau. Maka dari itu pada saat MU masuk, MU belum keluarkan bid loh. MU belum keluarkan bid. City sudah mundur duluan. Maka dari itu yang satu-satunya yang bisa beli hanya MU, tinggal kesepakatan dengan Juve. Nah, permintaan Juve dipenuhi. 25 juta is nothing untuk MU. Dengan gajinya sedikit turun dari 31 yang gue baca ke 25 juta. Yang jadi pertanyaan kan sekarang untuk banyak orang, apakah MU butuh seorang Ronaldo? Gue bilang iya. Gue bilang iya, karena Cavani is good. Tapi lu nggak bisa berharap dia 38 match beruntun main. Betul. Dengan Champions League, dengan Piala Ciki, Piala Kebo, ya kan? Nggak, you cannot. Bro, bukan kecuali Kebo. You cannot. That's why butuh seorang, walaupun Cristiano juga udah 36, tapi at least butuh seorang striker, dan striker sekarang yang harganya 20 walaupun gajinya let's say 2 tahun 25 jadi 50 juta kan. Sama transfer fee 25 juta, 75 juta dalam 2 tahun. Sekarang striker harganya udah gila. Gila. 100 plus. Bukan strikernya kayak Grealish lagi. Grealish lagi, iya. Ya Allah. That's why untuk gue, setelah 2 tahun mungkin dia nggak ada value-nya. Tapi dalam 2 tahun dia bisa memberikan nilai tambah kepada MU sehingga MU bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu trofi. Bukan Piala Ciki, tapi the real trophy, Liga, Champions League. Nah, ini yang gue pertanyakan, apakah dengan MU sekarang plus Ronaldo bisa berikan? Gue nggak yakin. Kenapa? Ya kita sepakat soal itu, karena Ole. Saya tadi malam nonton ya, terus terang. Saya tadi malam nonton, lawan Wolverhampton. Menurut gue tuh kalah tuh MU tuh. Iya, setuju. Gue tuh kalah tuh. At least harusnya seri lah. Gila loh, pemain-pemain yang akhirnya aku bilang ini paling seri lah. Itu golnya itu menurut saya sih, aduh, itu bonus banget tuh. Ini betul, serangan itu kan berasal dari permainan. Gue baca di babak pertama ball position MU 53%, Wolves 47%. Tapi jangan lupa pada saat MU pegang bola, mereka hanya mencari, tidak ada kreativitas. Sementara Wolves dapat bola, direct football, langsung nyerang. Cuman namanya juga Wolves, and passingnya jelek, finishingnya jelek, but they create chances. But at least bro, sampai menit ke-55 nggak ada goal attempt dari MU. Betul. Sementara itu kalau De Gea-nya shot on target shot on targetnya nggak ada sampai ke menit ke-55. Itu kalau De Gea-nya nggak bagus, itu udah kebobolan dulu tuh. Di depan De Gea 2 kali bisa ketahan sama dia. But di sisi lain, that's football. Kita tidak bisa bermain bagus. Makanya saya bilang Ronaldo masuk, terus kemudian katakanlah Jadon Sancho mulai in gitu. Kalau kemarin nggak kelihatan juga. Nggak kelihatan juga. Ya betul. Nggak kelihatan juga. Jadi orang mulai mempertanyakan nih, Ole itu udah cukup nggak levelnya memegang pemain-pemain terbaik dunia. Berapa bulan ke depan udah nggak ada alasan lagi. Lu udah dapat Varane, dapat Sancho, dapat Ronaldo, lu bisa rotasi, Cavani balik, Martial balik, Lingard balik, ada. Van de Beek ada di bench. Jadi dia punya banyak pilihan, dia nggak bisa ini ngeselin bro. Tetap aja yang main Fred. Aduh ya Allah, itu gue setuju. Itu yang gue titik Fred banget. Itu yang gue nggak paham. Kenapa harus dimainkan Fred? Padahal at least sejelek-jeleknya Matic, at least lebih berpengalaman daripada Fred. Ketahuan banget di tengah gitu begitu berebut itu, duel gitu, sama-sama main tengah hilang bro. Mending Pogba ditarik sedikit ke belakang.
pasang sama McTominay, zaman sekarang kan semua main 1 DM. Betul, ya kan dia bisa menjadi box to box. Ini yang gue kadang ini si Ole ini maksudnya apa? Nggak paham juga. Mungkin ada main kali ya. Nggak tahu lah. Cuman kalau bilang seperti yang Yu tadi katakan itu masih Pentium. udah masih ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman lu bener. Gue liat, aduh, I love Ole, you know, as a player. Dan waktu dia awal-awal waktu MU hancur ditinggalin oleh Mourinho, bro, dia bisa ngebangkitin. Tapi untuk level-level merebut juara, gue bilang nanti dulu nih. It's different cake. Gue setuju. Untuk menjadi juara lu harus bisa. Bisa. This is mind game. Iya. Apalagi kita lihat sekarang Chelsea dapat Lukaku, udah mulai on fire juga. Liverpool udah mulai bangkit lagi. City mah gila. Ya, City. Mau mereka punya 22 starting line up players. City tuh pemain striker yang nggak ada yang on, bro, nggak ada yang bagus banget tuh. Tapi gila lu 5 gol loh. Betul. Dan this is the problem. Apakah MU bisa menggeser 3 tim ini? Kalau lihat dari sisi kualitas pemain harusnya bisa. But menurut gue lebih ujung-ujungnya di pelatih, bro. Juga. Betul. Di situ gue ngaku Thomas Tuchel ya, gila ya. Terus kemudian Pep, Tuchel, Klopp. Kita sepakat ini 3 pelatih yang genius. Dan gue udah bilang berkali-kali proses-proses kan orang fans MU, temen gue banyak fans MU. Mereka bilang, oh lu lihat Ferguson 4 tahun baru dapat trofi Liga. Tapi gue bilang, tunggu dulu, beda. Ferguson pada saat dia di Scotland udah jelas-jelas Aberdeen dia angkat, semua tim yang dia pegang dia angkat. Tapi kalau di sini udah dikasih pemain bagus, 418 juta keluar, 4 tahun terakhir 0 trofi, oleh 1,5 tahun lah 0 trofi. There is no progress. Untuk gue, gue sama sekali nggak anti MU. Yang gue anti kan fans kardusnya MU, paham? Jadi bukan MU ya, fans kardusnya MU. Jadi gue termasuk kardus juga ya? Nggak, belum kelihatan. Nah, ini yang gue selalu protes bahwa sekarang udah nggak ada alasan lagi. This year kalau seandainya nggak juara juga, selesai. Nggak juara apapun, gue bilang pecat, nggak akan kemana-mana. Setuju gue. Nih Ronaldo udah masuk nih nanti. Kita tahu kalau Ronaldo masuk dia tetap mainin Martial sama Fred, udahlah. Ya Allah, 2 pemain itu tadi malam pengganti itu Martial lagi masuk, bro. Bukannya Lingard bukannya aduh ya. Fred kemarin begitu sama kayak buruk banget. Kayak last week lawan Soton. Terlalu banyak salah passing, terlalu banyak positioning ditinggalkan, tidak ditutup oleh temennya. Mereka itu kayaknya blur antara organisasi man-to-man defense atau zona defense, sehingga memberikan banyak ruang untuk Wolves bisa melakukan serangan. Padahal Wolves juga nggak bagus-bagus amat. Cuman dengan permainan pragmatis, mereka dapat beberapa kesempatan. Beruntung finishingnya jelek. Kalau nggak selesai juga. Harusnya manajemen di situ melihat, tidak hanya melihat skor, tapi melihat lu udah gue kasih Varane, lu mau Sancho, gue kasih 90 juta, sekarang Ronaldo, at least 2-3 bulan ke depan lah. Bukan hanya menang, tapi harus ada progres dari sisi permainan. Dan MU itu, Bol, 5 game pertama itu lawan tim-tim lemah. Beda sama Arsenal. Arsenal mah gila di 5 game pertama ya. Ya true, but kayak pas gue masih ingat waktu lawan menang 4-0 lawan Chelsea-nya Lampard. Waktu itu habis itu 4 match beruntun nggak menang loh. MU. MU. Oh ya, di tahun lalu. Nah, dan sekarang juga dia harus membuktikan bahwa dengan kemarin lawan Soton seri, match pertama lawan Leeds itu calculated win karena Leeds selalu bermain terbuka, dan kemarin juga keteteran. Nah, lihat 2-3 match ke depan lagi, bukan lawan berat juga, ketemu tim yang parkir bis lah, kasarnya begitu. Lawan Newcastle, terus next lawan Everton kalau nggak salah. Kalau 2 itu masih ada seri dan kalah, itu akan jadi bahaya loh buat MU, terutama buat moral pemain ya. Setuju gua. Kalau mereka bisa menang 4-5-0, Ronaldo cetak hat-trick, whatever lah, secara tidak langsung moral pemain ini meningkat, percaya diri meningkat. Tapi kalau dengan Ronaldo nggak usah kalah, seri aja, itu udah bentuk sebuah kekalahan. Nah, disitulah gue lihat Ole tidak sanggup untuk mengangkat tim ini. Jadi sekarang murni mengandalkan skill individu kayak Greenwood. Waktu lawan Soton dia cetak gol, itu kan syutingnya ke arah kiper. Harusnya kiper dapat. Nah, kemarin ketahan justru beloknya ke dalam. But that's okay. Greenwood is Greenwood.
he's one of the best young player. Ya. Dan dia kayaknya termotivasi dengan hadirnya Sancho. Dia ingin membuktikan. Nah, Bagus, sekarang sekarang tinggal pelatihnya punya banyak pilihan. Rashford ini kan nggak selalu on fire juga, sering juga jelek, ya kan? Juga. Nah itu bisa dirotasi. Cuman ya kalau pemain kayak I agree with you, pemain kayak Martial sama Fred kalau itu dikasih kesempatan jadi starter, you are going nowhere. Iyalah, saya bilang kenapa sih nggak masukin Van de Beek ya? Ya, at least kasih coba. We need muscle, muscle DM lah. Dan di tengah itu penting ya. Untuk gue tim hebat, itu, bro. Contoh paling baik itu Juve. Juve itu hancur-hancuran bukan hanya karena Pirlo. Sekarang dibawa Allegri jelek juga. Nggak bisa salahin Allegri karena tengahnya itu jelek. Nah, tengah itu gue bilang itu justru otaknya. Karena dari tengah mereka bisa sebuah tim bisa bertahan dan menyerang. Betul. Iya kan? Nah, sekarang kalau tengahnya gitu-gitu aja, mau nggak mau ngandelin Bruno sama Pogba. Dua match terakhir Bruno dan Pogba pun juga agak menurun. Iya, karena ketarik, karena harus nge-backup si Fred tadi malam. Betul. Apa Pogbanya kan ketarik ke belakang. Iya, betul. Aduh, tapi Varane keren, bro. Varane kan at least di usia yang matang ya. 26 ya. Ya, dia sudah punya pengalaman. Ya, kelihatan. Yang gue pertanyakan adalah memang ini kan baru match pertama. Ya. Dia harus lebih komunikasi dengan Maguire terutama untuk menjaga cover antara zona dan man to man. Cuman kalau sana dia cover man to man, emang susah dikalahkan seorang Varane. Oke, bro, kita bahas dulu secara ekonomi kepindahan dari seorang Ronaldo. Gila itu kepindahannya. Saya mencatat di IG-nya aja kepindahan Ronaldo itu di likes oleh 12,5 juta orang. Ya. Sementara Messi itu nggak sampai sejuta, bro. Ya, ini shocknya ya itu karena kalau Messi memang sangat shockful dari 21 tahun di Barca, tapi kan masih hitungan hari nego dan Ronaldo ini kan gila. Nggak ada yang nyangka, tidak ada yang nyangka. Gue masih inget, gue itu siaran di Metro TV live jam 10. Gue di Metro TV duduk, tiba-tiba gue baca City mengundurkan diri. Nggak lama kemudian MU kasih bid. Ya. Pada saat itu 2 jam kemudian deal. Nah, ini yang bikin shock orang bahwa harusnya dia ke City, kok dia tiba-tiba pindah, ya kan? Apalagi MU kan nggak ada niat untuk ambil dia. Kalau ada niat, ini kita flashback sedikit ke belakang. Pada saat MU beli Sancho, berapa tahun? Setahun lebih MU sudah ngincar. Ngeselin. Pada saat MU beli Varane, gosipnya sudah ada. Kita incer Varane. Bahkan Saul digosipin Saul akan datang berantem dengan Chelsea untuk merebut Saul sebagai pelapisnya Pogba. Ronaldo ini kan out of the blue, nggak pernah diomongin. Iya kan, nggak pernah diomongin, mendadak datang. Apakah butuh? Iya butuh untuk pelapisnya karena Martial nggak gua anggap untuk pelapisnya Cavani. Tapi kenapa nggak jauh-jauh hari mengincar? Kenapa dadakan pada saat City mengundurkan yang ngebid dulu kan City. Semua kita tahu dia akan ke City. Pada saat City ngebid, kenapa dia nggak ikutan, nggak ada gosip? Pada saat di final moment di hari-hari terakhir dia terbang ke Manchester. Kenapa harus di situ dia mendapatkan? Ya untuk gue sih ini apa ya? Ad hoc policy, bukan sebuah policy dari sebuah klub besar yang sudah dirancang. Tapi di sisi lain, it's a good buy. Ya, very good buy. Very good buy. Ya, harganya cuma 18 juta, bro. 7-nya tuh ads on. Ya, oke. Ya, itu bonus ya. Still, asumsi 25 juta, tambah gajian 2 tahun 75 juta, itu gampang ditarik kembali. Kalau dia bisa performa, berprestasi, memberikan kontribusi dan mengangkat MU, bisa menggeser City. Ya, ini kan belum terbukti. Tapi yang jelas dampak secara ekonomi. Ya, harga saham MU naik 8%. Value MU itu naik 212 juta pound sterling. Gara-gara shock efek itu. Gara-gara shock efek itu. Dan ini kalau nomornya pasti, nomor 7 atau berapapun itu harga revenue dari merchandise sudahlah menurut saya. Jadi banyak sekali. Itulah kenapa PSG ngincer Messi untuk mengangkat namanya. Kita sepakat semenjak Sir Alex turun,
value MU itu menurun. Turun, ya. Prestasinya semua menurun. Ya. Dan gue rasa ini momen yang bagus untuk mengangkat Ronaldo, mengangkat lagi tidak hanya dari image tapi juga dari prestasi dan juga dari income untuk mengangkat ke level di mana MU berada. Dulu zaman Sir Alex, MU itu nomor 1 dari sisi income ya. Income. Sekarang nomor 4 loh. Nomor 3, nomor 4. Iya. Di atas masih ada Real Madrid. Dan mereka ingin kembali ke situ karena MU udah sempat kalah sama City lagi ya. Karena untuk gue tetap MU is one of the biggest club. Mau mereka 4 tahun nggak dapet trofi, tetap salah satu klub terbesar, harus kita akui. Dan gue selalu bilang begitu. Makanya gue selalu kritis. Ini klub besar, nggak bisa kita bandingkan bahkan dengan Arsenal atau Spurs dan lain-lain. Karena MU jauh lebih besar daripada Arsenal dan Spurs. Makanya they have to act, harus bertindak sebagai klub besar. Nah itu yang gue kritik, cuman fansnya kan nggak paham, dikira gue fans Arsenal terus kritik MU, nggak, sama sekali nggak. Kalau MU main bagus juga gue puji kok. Gitu. Oke, bro, jadi kehadiran Ronaldo itu juga mengangkat moral ya, secara dan mengangkat pemain pemain dan mengangkat juga moral dari penonton, pendukungnya, bro, yang kemarin sempat demo sampai norak banget masuk ke dalam stadion. Dan sekarang Glazer out-nya udah hilang nih, bro. Glazer out-nya. Jadi karena pemilik itu udah sadar juga ya, kasus CSL, dia penggemar jadi benci dan dulu dianggap pelit tuh, nggak mau beli pemain-pemain mahal ya, walaupun mereka beli pemain mahal. Selalu beli pemain mahal. Sekarang mereka ikutin, bro, beli Sancho, beli Varane dan beli Ronaldo. Ya, ini pemilik klub, terutama pemilik Amerika yang punya klub Inggris, kelihatan mereka ini agak angkuh. Karena mereka berhasil di Amerika dengan segala bisnisnya, baseball lah, ice hockey lah, football lah. Mereka merasa dengan strategi yang sama bisa diterapkan di Eropa. Ternyata nggak bisa. Dan akhirnya mereka semua, tidak hanya MU, termasuk Arsenal, semua ciut. Akhirnya mereka memberikan apa yang diinginkan oleh penonton, yaitu lebih keluar duit. Kecuali Liverpool tuh pelitnya minta ampun, keluar duit dan lain-lain. They give something in return. Bahkan kalau nggak salah Glazer juga berjanji akan lebih melibatkan banyak pemain karena somehow you still need them. Yang dilakukan oleh fans di Inggris diikutin oleh fans luar. Padahal MU besar bukan hanya karena fans Inggris, bukan hanya fans yang ada di Manchester, karena MU terkenal di dunia. Dan di Manchester paling berapa puluh ribu, mungkin ratus ribu. Di dunia kan puluhan juta fansnya MU. Nah, inilah yang pelan-pelan harus diperbaiki. I think they do the right things ya. Manajemen sudah melakukan hal yang benar, walaupun itu mendadak beli Ronaldo, tapi dari segala segi bisa mengangkat MU. Tapi kembali lagi yang menjadi tanda tanya kita, bisa nggak Oli berprestasi? Ya, itu the next question. Ini menentukan si Ronaldo nanti akan bermain di posisi mana nih, bro? Karena dia bagus sebagai winger, dan sekarang katanya Ole bilang dia akan menjadi central striker tuh. Ronaldo sekarang kita tidak bisa bandingkan dengan Ronaldo zamannya Madrid. Zaman Madrid masih banyak dribbling, banyak gocek, assist, bla bla. Sekarang di Juve dia lebih seorang finisher. Nah, sebenarnya nggak ada masalah juga karena di Juve, walaupun Juve di hari terakhir baru masuk 4 besar, tetap kontribusinya paling besar dia. Nah, ini yang harus dimanfaatkan oleh Ole. This guy udah umur 36 tahun. Nggak bisa kita suruh balik bantuin defense. Kayak Messi pun juga sama, nggak bisa balik bantuin defense. Tapi mending simpen tenaga untuk ngehajar. Lebih baik simpen tenaga untuk mencetak gol, untuk melakukan finish. Nah, ini kembali lagi ke strategi si Ole agar pemain-pemain lainnya bisa bermain untuk dia. Dan kalau itu seandainya bisa, minimal taklukan egonya Pogba sama Bruno Fernandes bahwa lu sekarang bukan nomor 1 lagi. For the sake of the team, demi kepentingan tim, Ronaldo is number 1. Jadi tolong dia disuplai dengan passing lu dengan apa, bahwa dia nggak turun nggak apa-apa, minimal kalian semua turun untuk kalau kena counter attack. Kalau itu bisa, dan harusnya bisa, MU bisa berbicara banyak musim ini. IPL akan menjadi sangat seru. Karena kalau kita bicara juara itu belum tentu yang terbaik, bro. Juara itu yang paling konsisten. You have to win your match lawan tim-tim kecil. Bukan menang lawan tim-tim besar. Tapi justru lawan tim kecil harus kumpulin poin.
Nah, di situ kan MU terutama di zamannya Ole ya, ketemu tim kecil keteteran. Berantakan. Yang dulu yang menang. Betul. Lawan yang Sheffield kalah. Iya, yang parkir lawan 3 tim yang degradasi kehilangan poin. Ini penyakit yang harus diperbaiki. Lawan City menang. Lawan Liverpool menang. Lawan Arsenal 3 tahun nggak menang. Iya, lawan ini. Padahal pelatihnya Katro. Lu sendiri ya, gua. Oke, bro, ini ada yang nanya. Ya. Udah ada kabar nggak sih Ronaldo akan pakai nomor punggung berapa? 7 kah? Gue nggak tahu. Harusnya sih 7 masih kosong ya. No, Cavani dong. Oh, Cavani ya? Jadi ini yang jadi persoalan. I don't know. Ada yang katanya itu udah didaftarkan kan? Iya. Nggak tahu saya. Ini ada yang dia Cavani give up nomor 7. Ya. Ya, ada yang bilang enggak gitu. Karena ini bisnis, bro. Ya, karena gue tahu CR7 itu is a brand. Iya. Gue aja beli satu kaosnya di Bali kok. Dia ada toko tuh. Ya, jadi Cristiano Ronaldo punya toko di Bali. Okay. Yang ngelola adalah kakaknya, gue beli, bro, CR7. Lo kebayang kalau dia nggak pakai nomor 7 tuh? Iya. Memang untuk gue sih agak aneh. Tapi memang ada korelasinya. Ada korelasinya bahwa sebuah brand, ya. Korelasinya brand Cristiano Ronaldo adalah 7. Nggak mungkin mendadak dia CR49 kan, nggak lucu kayak gitu, ya kan? Iya. Dan harusnya manajemen itu, manajemen dari MU itu harus sadar dan berbicara itu, dengan. Ada yang bilang 28 nih, bro. Ada yang 77 nih dari kalau 28 itu nomor gue. Itu Ronaldo nomor tuan itu sebelumnya. Oh iya 28. Ya mereka lebih tahu. Ya agak aneh sih. Ya. Kan dia terkenal dengan CR7. Ya itulah makanya. Kok jadi CR28? Oh, ikutan gue lu lihat. Lu nggak percaya kan? Nih, lihat. 28. Gue lihat dong 63. Oh. Thank you Mills. Jadi gue dapat kiriman. Wah, ini apa bajunya timnas nih ya? Itu baju itu. Gue suka banget Indonesia punya perusahaan yang memprovide baju jersey bagus. Itu player issue ya? Ya, player issue. Dan yang bikin gue juga bangga adalah udah masuk ke Liga Inggris, walaupun bukan kasta utama ya. Tapi produk asli Indonesia sudah masuk ke Tranmere Rovers. Ini. Itu di apa Liga League 2. League 2 ya? Keren lah. Udah masuk ke Tranmere. Kapan lagi ada produk lokal bisa masuk ke Liga Inggris? Ini yang bikin gue ya. Wow, jadi kalau nomor 28 bangga. Mungkin artinya Ronaldo harus tahan dulu nih, bro. Iya. Tahun depan kan Cavani udah selesai dan dia kembali ke CR7. Mungkin triknya. Jadi tahun ini kan hype-nya lagi Ronaldo. Ya. Semua beli kaos 28, nanti tahun depan 7 beli lagi. Termasuk isu, bro. Kemarin katanya digocek tuh. Jadi dia pura-pura masuk City dulu sehingga banyak penggemarnya MU bakar kostumnya. Habis dibakar gitu. Begitu Ronaldo masuk ke MU, mereka beli lagi, bro. Jadi diperkirakan jersinya Ronaldo itu akan laku banget di mungkin cuman this is business, man. Iya. Kalau seandainya itu strateginya itu dan mereka berhasil. Itu kalau seandainya strateginya Jorge Mendes seperti itu mereka berhasil. Karena ini butuh kejelian seorang manajer ya. Kalau kita kan di luar, kita hanya mengikuti berita Fabrizio Romano, terutama kita lihat berita apa yang sebenarnya terjadi, baru kita kelola dengan akal sehat. Tapi memang tidak menutup kemungkinan itu strategi jitu-nya si Jorge Mendes. Kalau seandainya itu benar seperti yang Anda katakan tadi, itu luar biasa Jorge Mendes. Gue suka lah Jorge Mendes. Yang gue gak suka Mino Raiola. Mino Raiola itu parah. Itu merusak football tuh, bro. Asli. Itu banyak pemain hebat ya. Banyak pemain hebat. Bukan dirusak karirnya. Kita tahu semua. Pemain usia muda itu harus setiap minggu bermain. Agree? Iya. Dia nggak peduli. Ada namanya dulu pemain Ajax hebat, namanya Ricardo Kisna. Oke? Dia pegang. Di usia 18-19 dilempar ke Lazio. Ya. Ternyata Gatot di Lazio sekarang setelah berapa tahun kemudian main di FC Den Haag. Cuman. Iya. Jadi karirnya itu hancur karena harusnya dia tetap di Ajax. Nah, ini orang nggak peduli. Bahkan pemain muda Xavi Simons yang main di youth-nya di usia 15-16 tahun main di youth Barca, sekarang pindah ke PSG. Murni karena Barca nggak ada policy untuk membayar besar pemain muda. PSG punya, dipindah nama dia ke PSG. Dia nggak peduli sama sekali bahwa
bagus untuk karir pemain ini atau tidak. Yang dia peduli adalah duit. Oke, baik ke Ronaldo. Jadi ini memang luar biasa ya. Jadi menaikkan saham. Yang lucunya saham Juventus bro ditinggal naik juga. Naik juga. Walaupun nggak banyak ya naik bro. Jadi mungkin begitu Ronaldo keluar, keuangannya Juventus mungkin akan lebih makin bagus. sehat. Ya. Karena gajinya kan cukup besar, 31, dan kita tahu semua Italia ini nggak smart untuk kelola duit. That's why mereka dulu yang berjaya. Karena duit pemilik yang banyak setelah Eropa kena krisis, semua dijual-juali, mereka tidak punya sebuah sistem untuk mengenerate money seperti di Inggris. Di Inggris ya, itu yang kita bahas berkali-kali ya. Maka dari itu, dijualnya Ronaldo kan menghemat duit 31 juta euro per tahun. Mungkin dari situ emosi pasar melihat, oh kalau gitu sudah lebih sehat akan membeli. Cuman kembali lagi, bisnis sepak bola itu tidak bisa hanya dengan neraca keuangan yang bagus dan lain. Itu ada faktor emosional yang berkaitan dengan prestasi, dengan teknis. Kalau Juve ngedrop lagi, value-nya akan turun. Dan kemarin kalah lawan Empoli di kandang. Dengan siapapun udah dimainkan oleh Allegri, teman ya. Gue kesian juga sama pelatih Juve kalau di tengah yang main Danilo, Bentancur sama Rabiot. Oke. Tapi ada yang lucu juga tuh. Orang ngebandingin kepergian mana yang lebih hebat, Messi kah atau Ronaldo? Kemarin ada satu fakta, bro. Kenapa Messi kalah aura nih? Kalau sebagai pemain, lu udah nentuin Messi menurut lu lebih baik daripada Ronaldo, ya. Karena Ronaldo tuh kalau secara talent kita sepakat lah Messi lebih hebat. Tetapi bro, Messi itu pergi dari liga nomor 2 dunia, yaitu La Liga ke mungkin Prancis itu 5-6 kali ya? 6 kalau nggak salah. 6 kali ya? Kan 1 Inggris, 2 Spanyol, 3 Itali, 4 Jerman tuh. 1, 2, 3, 4. Sementara Ronaldo pergi dari Itali ke liga nomor 1. Ya itu pasti ada faktornya karena fansnya di IPL jauh lebih banyak daripada Liga Prancis kan. Gue yang bisa nonton Liga Prancis itu gue nggak pernah nonton. Kecuali Lyon sekali-sekali karena si Depay main di situ kan. Cuman sisanya PSG gue malas nonton karena ngandelin skill doang. Dan kemarin ya gitu-gitu aja. Gue pun tidak yakin bahwa Messi bisa berkontribusi jadi kalau banyak. timnas sih hebat Prancis, tapi itu terdiri pemain-pemain Prancis yang bermain yang di luar semua. Saya tahu benar bro. Jadi satu fakta ya, waktu saya memegang TV ya, jadi bahwa Liga Inggris itu harga Liga Inggris itu lebih tinggi daripada seluruh liga lain dijumlahin. Lu jumlahin tuh Liga Spanyol, Liga Itali, ditambah UCL. Liga Prancis mah nggak dihitung. Gue kasih fakta sedikit lagi soal TV rights ya. Pada saat Queen's Park Rangers terdegradasi nomor 20, itu TV rights-nya lebih gede daripada Atletico Madrid yang juara. Dan mereka lebih gede dari satu Belanda. Satu Belanda tahu berapa rate-nya? 80 juta harus dibagi ke 18 klub. Sementara yang nomor 20 aja udah dapat 80 juta lebih. Yang degradasi lebih tinggi dari juara liga lain. That's why mereka dengan gampangnya bisa bersaing dengan negara. That's why Belanda ini sekarang mau Ajax, PSV, Feyenoord, Utrecht, you name it lah. Tiap tahun jual pemain. Ya karena otherwise they won't survive. Mereka hanya bisa survive dengan menjual pemain. Presiden Bayern Munchen, Karl-Heinz Rummenigge, which you know siapa? The legend. Itu sudah mengatakan kalau begini terus kita akan kalah bersaing dengan Liga Inggris. Dan ujung-ujungnya gap ini tambah besar. Apalagi kita juga sepakat bahwa UEFA tidak mau intervensi, no salary cap, no apa, dibebasin semua. Kalau menurut saya jangan malu belajar dari Inggris. Sepakat. Jangan malu belajar Absolutely. Inggris. Jadi harus dibuang tuh kecongkakan Italia, kecongkakan Spanyol, kecongkakan Jerman. Bermainlah di siang hari, sore hari, sehingga masuknya ke Asia prime time.
Karena duitnya dari situ. Spanyol itu kan mereka punya budaya. Kita sering ke Spanyol. Kita tahu mereka siesta. Ya, tidur siang mereka jam 1 sampai jam 3. Kita mau makan malam ke restoran jam 7 masih tutup. Ya. Bukanya jam 8. Rata-rata mereka makan jam 10. Maka dari itu banyak pertandingan dimulai jam 10 waktu sana. Di sini subuh jam 3. Yang nonton cuma insomnia, Yang nonton nggak ada. That's why mereka hanya incer pasaran Amerika Selatan sama kecil banget. Tetap kalah sama the rest of the world. Bayangin ya, Asia itu ada India, ada China, ada Indonesia, ada Pakistan, ada Thailand. Itu kalau dijumlahin kali itu lebih dari 50% penduduk dunia. Cina sama India aja itu udah 2,8 miliar. Dua negara itu aja. Tambah Indonesia udah 3 miliar. Iya. That's why gue sama nggak paham juga kenapa negara-negara itu tidak mau berubah sistemnya untuk mengenerate duit. Maka dari itu gapnya tambah tinggi antara liga lain dan Liga Inggris. Oke, baik. Tadi katanya ada dari Taufik Hidayat yang mengatakan bahwa fansnya City masih percaya mereka akan jadi juara tahun ini, bro. Jadi 70% mereka masih percaya City tetap akan juara. Gue juga percaya itu. Murni karena benchnya lebih oke. Kita lihat benchnya Chelsea juga bagus. Praktis mungkin City dengan Chelsea yang punya bench bagus. Dua pelatih bagus. Tapi gue udah bilang, gue tidak percaya dengan 3-4-3-nya Tuchel. Bahwa itu akan membawa mereka lebih jauh. Kalau Tuchel mau berubah ke 4-2-3-1, baru gue percaya mereka bisa mempersulit City. Nah, kalau kasusnya MU, sebenarnya kalau MU tidak dilanda banyak cedera, let's say 14-15 pemain lah yang tidak cedera, itu secara kualitas bisa ngelawan. Cuman kembali lagi tukang ramunya, hardware-nya masih itu. Yang kita butuh itu orang kayak Diego Simeone atau pelatih Dortmund yang pemainnya sebenarnya betul, bukannya all bintang, tapi begitu dia diramu sulit untuk mengalahkannya. Yang bisa membuat sebuah sistem yang cocok dengan kapasitas pemainnya, bukan Arteta sama Ole itu 11-12. Gimana kalau tukeran? Maksud gue begini, Arteta mulai adalah gue punya sistem, gue punya sistem, pemain harus adaptasi. Kalau di Arteta, distribusi dari belakang, kalau di Ole tergantung nomor 10. Nah, pada saat nomor 10 cedera, Lingard dicoba, Pereira dicoba, selesai. Kan Arteta juga pada saat pemain tidak bisa adaptasi karena kualitasnya rendah, akurasi passing tidak sangat rendah, kena counter terus, jebol terus. Nah, ini pelatih kayak gini untuk gue lucu. Tuchel itu jarang main 3-4-3, tapi pada saat dia lihat, tim gue kayak begini main 3-4-3, menang Champions League. Tapi dengan kualitas Chelsea seperti sekarang, dengan Lukaku as a real striker, gue bilang lebih cocok bermain 4-2-3-1. Tapi kita lihat, apakah Chelsea bisa menggeser City? At this moment, pada saat ini, karena Ronaldo belum main juga, gue bilang, City untuk gue favorit. Tapi ini liga ini juga penuh dengan kejutan. Panjang, bro. Masih panjang. You never know. Masih banyak di kejutan. Liga Inggris juru kunci bisa ngalahin juara. Ya, betul. Nanti Arsenal bisa ngalahin Spurs. Ya bisa jadi juara. Doa orang itu doa orang teraniaya aja. Wah, yang nonton kita ada 7.500, bro. Ya, thank you ya. Jadi sekali lagi kita nanti yang nggak bisa nonton live di Helmiah Bicara, nanti akan kita pindah di R66. Jadi mungkinkah, bro? Chelsea kan kemarin parah. Dilatih oleh mantan pemainnya. Ya kan, dilatih oleh mantan pemainnya Lampard, kemudian diganti Tuchel jadi juara, atau jadi naik. Kan ini sama nih, dua klub ini, klub lo Arsenal oleh Arteta dan ini MU oleh Ole. Mungkin nggak akan kejadian di ujung-ujung diganti pelatih yang benar-benar punya kualitas. True, gue tidak pernah setuju dengan mantan pemain karena berdasarkan pengalaman gue, nyaris atau tidak banyak pemain hebat yang bisa jadi pelatih hebat. Enggak juga Maradona, enggak juga Pele, Gullit enggak, Van Basten enggak. Nyaris nggak ada. Johan Cruyff is an exception. Johan Cruyff, Beckenbauer, Rummenigge, Maldini itu exception. Bokapnya Maldini Cuman kalau kita lihat di zaman
let's say 20-30 tahun terakhir ya. Iya, iya. Pelatih-pelatih hebat itu sebagai pemain bola pas-pasan. Zidane oke dong, lumayan lah. Zidane lumayan, nggak top sebagai pelatih, sebagai pemain iya. Tapi kalau kita pelatih yang top, Ferguson, Wenger di zamannya, Louis van Gaal, Dick Advocaat, itu Fabio Capello, you name it lah. Pemain pas-pasan semua. As a player mereka pas-pasan. Tapi sebagai pemain, sebagai pelatih gitu kan nggak biasa aja. Biasa aja. Guardiola mungkin bagus tapi nggak top. Mourinho nendang bola nggak pernah malah, ya kan? Disitulah, that's why gue bilang, gue dari dulu tidak setuju mantan pemain. Ljungberg pernah dicoba Gatot. Lihat Crystal Palace di bawah Vieira, kalah juga. Hancur-hancuran. Henry di Monaco nyaris degradasi. Jadi kenapa harus mending ambil pelatih yang jelas? Kalau perlu Conte lah, kalau perlu Favre lah. Udah terbukti ya? Mereka udah terbukti dan jam terbang ini kan penting. Tidak semua pelatih bisa kayak Guardiola masuk langsung dapat sextuple, ya kan? Nggak semua begitu. Justru mayoritas butuh jam terbang. Kayak Nagelsmann, mulai dari kecil naik sekarang di Munchen. Kayak Tuchel, kayak Klopp, mulai dari Mainz ke Dortmund sekarang bisa terbukti. Mereka butuh waktu. Nah, Arteta jadi tukang ceboknya Pep. Sekarang suruh pegang klub. Sekarang suruh angkat Arsenal ke lem. Ya nggak mungkin. Gue rasa dia udah cukup kesempatan loh. 1,5 tahun dan total dia keluarkan dapat beli pemain 200 juta lebih. Wayne Rooney pun bukan seorang pelatih yang baik. Exactly. Dan akan lebih banyak lagi. Sama orang bilang, ya gimana kalau Gerrard gantiin Klopp jadi forget it lah. Liverpool itu harus bersyukur dapat Klopp. Dengan dana pas-pasan dia bisa beli pemain yang cocok, yang meramu dan lain-lainnya. Kalau lu mau masukin Gerrard, please deh. Gitu. Oke, thank you bro. Jumat kita akan tayang lagi, kita akan ngebahas tentang mungkin prediksi ada game-game besar ya Arsenal. International match kan? International match ini juga, iya international match. Ya dan kita banyak banget dan kita akan bahas tentang drawing UCL di mana MU katanya dapat masuk yang grup yang gampang banget. Jangan-jangan MU punya orang dalam ya. Kita ketemu hari Jumat ya. Hari Jumat kita ketemu lagi ya. Masih banyak ya. Terima kasih untuk yang udah nonton. Lebih dari 7.500 lebih. Wow, luar biasa. Dan kita akan menentukan 2 yang paling bagus. Kita akan dapatkan giveaway ya. Teruslah memberikan masukan kepada kami. Ada yang bilang saya Helmi Yahya nggak ngerti bola. Iya, gue nggak ngerti bola. Gue ngertinya cuma ngomong doang. Hidup netizen. Nanti kalau seandainya ada breaking news, kita ada live lagi. Jadi kita selalu updated. Tergantung news, tergantung sepak bola ini kan sangat dinamis, ya kan. Pada saat ada news bagus, kalau kita harus live ya kita live. Oke, dan jangan lupa kita R66 juga ada acara R-Play, ya update yang menarik. Ini masih terus karena tinggal masih ada ya perpindahan pemain masih mungkin ya. Masih mungkin. Besok terakhir ya. Anything can happen. Anything can happen. Jangan MU main lagi atau ada pelatih yang dipecat. Kita lihat. Kita jumpa Jumat ya. Bye bye.